Coach Rizal, kalau minum fat burner boleh nggak pas sahur? Atau kapan waktu yang pas untuk minum fat burner di bulan Ramadan? Mm-mm. Oke, jadi sebelum bicara boleh enggaknya, kita bedah dulu nih, fat burner itu komposisinya apa. Nah, kebanyakan fat burner itu adalah terbuat dari kafein ya teman-teman. Kafein, meskipun ada beberapa fat burner lain yang mungkin ada campuran-campuran yang lain, tapi itu nggak seefektif. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian itu, yang paling efektif salah satunya adalah kafein. Nah, kafein sendiri ini itu secara alami terdapat di dalam kopi ya, saat yang tadi kita bahas. Jadi bagaimana cara konsumsi fat burner? Ya karena kandungannya sama dengan kafein, sama dengan kopi ya. Jadi mungkin bisa konsumsinya, tata caranya dan lain sebagainya hampir sama dengan konsumsi kopi yang tadi sudah kita diskusikan bareng-bareng. Bisa kalau Gitu. misalkan efeknya nggak begitu terasa buat teman-teman yang sudah sering mengkonsumsi fat burner berkafein, maka nggak masalah dikonsumsi kapanpun. Tetapi kalau misalkan bagi teman-teman yang belum terbiasa, apalagi nggak pernah konsumsi fat burner kafein, itu efeknya benar-benar luar biasa kuat, kadang bisa sampai bikin orang nggak bisa tidur seharian. Jadi perlu diperhatikan itu sih. Gitu. Ya ya, jadi cara mengkonsumsinya sama ya kayak kopi gitu. Em, oh iya, kalau misalnya nih ya, sambil nunggu pertanyaan yang sempat kehapus tadi. Nah, kalau misalnya nanti udah selesai Ramadan gitu ya. Nah, badan kita ini kan sebenarnya udah turun gitu ya, udah turun gitu, udah ideal gitu. Nah, tapi nanti pas Lebaran ini kan biasanya kita karena banyak makanan malah justru naik lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita saat Lebaran ini menerapkan konsep seperti Ramadan lagi gitu, jadi kita makannya cuman 2 kali sehari gitu, pagi sama sore hari aja, terus siang kita nggak makan gitu. Nah, boleh nggak sih kayak gitu agar berat badan kita itu juga tetap gitu, misalnya tetap stabil segitu karena kita udah berhasil nurunin di saat Ramadan. Oke, jadi ini konteksnya turun berat badan ya? Atau lebih secara umum nih? Lebih secara umum aja, lebih secara umum. Oh, secara umum, bukan turun berat badan. Ya, saya jelaskan dulu turun berat badan deh. Jadi, Ya, diet yang untuk dilakukan, diet yang paling cocok dibilang untuk menurunkan berat. coba. Oke, diet yang paling cocok untuk menurunkan berat badan adalah diet yang mampu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, kalau bisa bahkan seumur hidup. Nah, kalau teman-teman yang mau turun berat badan memang merasa cocok, nyaman, atau mungkin sekiranya bisa melakukan diet makan 2 kali sehari dengan catatan tentunya asupan zat gizinya terpenuhi ya, maka itu silahkan dilakukan karena lebih ke jangka panjang, sustainable. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa saya nggak bisa nih makan 2 kali sehari, atau mungkin hanya pengen ini ketika turun berat badan saja, tapi nanti setelah setelah udah tercapai berat badannya kembali lagi ke makan normal, nah maka seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi apakah boleh setelah puasa melakukan pola makan 2 kali sehari? Tergantung konteksnya. Kalau teman-teman merasa bisa melakukan itu, kemudian nggak bikin kalap ketika suatu saat, kan itu ditahan tuh, suatu saat pasti pengen balas dendam, aku udah nggak diet, aku bisa makan 3 kali sehari, balas dendam. Nah, kalau misalkan ada pikiran-pikiran seperti itu, maka sebaiknya jangan dilakukan, karena itu justru bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Mungkin betul turun, tapi ada saatnya kalau seperti itu nanti akan naik lagi. Gitu. Oke oke. Jadi diet yang sehat itu sebaiknya memang bisa kita terapkan Maksimal sehari-hari ya untuk seumur seumur hidup. hidup. Gitu. Mm-mm. Baik yang Oke mana yang nyaman. oke. Sepertinya ada pertanyaan lagi nih yang di atas yang belum terjawab. Teman-teman boleh ya ada sesi 1 kali pertanyaan lagi sebelum nanti kita akhiri tentang good apa tadi? Wait wait. Nah, katanya good itu bisa fix all problem. Bagaimana menurut Pak Rizal gitu? Good. Good itu apa ya?
Good itu adalah bakteri baik di dalam usus. Good health. Oh, oke. Pencernaan. Oke, Nah, jadi itu gimana? kalau terkait itu sih saya sebenarnya nggak terlalu mendalami secara detail ya terkait good health dan lain sebagainya. Saya belum banyak baca referensi terkait itu. Tapi yang sejauh yang saya tahu, memang beberapa penelitian mengatakan banyak sekali quotes mengatakan bahwa quotes ya bukan quotes, kutipan-kutipan maksudnya menyatakan bahwa 80% dari seluruh sistem tubuh kita, kesehatan kita, sistem imun kita itu berasal dari bakteri usus yang baik. Jadi ketika bakteri usus yang baik kita itu sehat, maka sistem imun kita juga baik dan lain sebagainya. Nah, bakteri baik di dalam usus itu sendiri juga salah satu sistem imun kita. Jadi kalau misalkan komposisi bakteri baiknya itu jumlahnya ideal atau jumlahnya tercukupi, maka sistem imun kita juga baik. Tetapi ketika bakteri baik itu kalah jumlahnya dengan bakteri jahat yang di dalam tubuh kita, maka sistem imun kita juga akan turun. Nah, gimana sih cara meningkatkan bakteri baik itu? Yang pertama ada dua jenis, yaitu probiotik dan prebiotik. Perbedaannya, kalau probiotik ini adalah bakteri baik itu sendiri, sedangkan prebiotik itu adalah makanan dari bakteri-bakteri baik itu sendiri. Nah, probiotik ini bisa didapatkan teman-teman dari makanan-makanan yang fermentasi, misalkan seperti tempe, kemudian tape, yogurt, dan lain sebagainya. Sedangkan prebiotik itu lebih ke serat ya, jadi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Nah, ini keduanya ini perlu untuk dikonsumsi untuk meningkatkan good health tadi kita. Nah, sebaliknya ada makanan-makanan justru dapat berdampak negatif pada kesehatan saluran pencernaan kita. Misalkan yang pertama ada konsumsi gula berlebih, yang kedua adalah konsumsi lemak trans yang berlebih. Yang pertama konsumsi gula secara berlebihan, gula pasir terutama, itu bisa meningkatkan bakteri jahat di dalam usus kita, sehingga nanti ketika komposisi bakteri jahatnya lebih banyak, bakteri baiknya berkurang, sistem imun kita akan turun. Kemudian yang kedua lemak trans. Lemak trans ini istilahnya sederhananya lemak yang tidak baik ya, lemak yang tidak sehat. Itu ketika konsumsi berlebih maka bisa menyebabkan inflamasi yang dapat menurunkan bakteri baik juga di dalam tubuh kita. Nah, jadi intinya tetap pola makan sehat itu dibutuhkan untuk keseimbangan bakteri dalam tubuh kita, karena bakteri kita adalah salah satu sistem imun yang sangat penting untuk menjaga tubuh kita dari berbagai macam benda-benda asing, baik itu bakteri, virus, atau lain sebagainya. Itu sih sepanjang pengetahuan saya, karena saya tidak mempelajari detail terkait hal itu. Oke. Baiklah. Oh iya, tadi tuh ada yang bertanya juga, seingat saya, tentang air. Nah, air pada kebutuhan air pada saat puasa bagaimana? Nah, ini di bawah juga ada kebutuhan air tetap soal air hidrogen. Kalau yang ini kayaknya beda lagi nih. Air hidrogen ini maksudnya apa nih? Mas Riza? air itu hidrogen ya. Air kan H2O. Oh iya, air hidrogen. Ya, itu mungkin air hidrogen apanya ya yang mau ditanya ini? Itu hanya istilah marketing sih agar orang mau membeli produk air mereka sebenarnya. Kalau menurut saya ada nggak tahu katanya bermanfaat bagi kesehatan. Saya nggak mau terlalu jauh membahas itu. Tapi intinya adalah air sendiri itu namanya adalah hidrogen H2O. Iya. Jadi ya air itu ada yang spesial kayak gitu. Oke, iya. Dan untuk kebutuhan air pada saat puasa, tentunya kita harus tetap 8 gelas ya dalam sehari ya. 8 sampai 12 gelas. Cuman paling cara mengkonsumsinya aja ya yang berbeda waktunya ya gitu. Harus diatur waktunya, timingnya harus. Agar tetap memenuhi 8 gelas. Baiklah, jadi karena sudah hampir habis, waktunya sudah 2 menit lagi. Kita sudah 16:43 dan mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab semuanya ya gitu. Nanti saya coba akan
mereview lagi di pertanyaan yang pertama tadi, di sesi pertamanya sepertinya banyak banget, cuman belum kebaca semua, dan karena waktu kita terbatas, jadi harus kita akhiri karena yang ibu-ibu ini juga udah pada pergi. Kayaknya tadi ada Bu Eis, juga ada Ya, penyuluh-penyuluh KB juga yang senior menyiapkan juga. berbuka puasa. Iya, kayaknya udah pada bersiap-siap untuk buka puasa, dan mungkin sedikit kesimpulan ya tentang diskusi kita pada sore hari ini, bahwa yang perlu kita ingat bahwa diet itu bukan melulu tentang menurunkan berat badan, tapi diet ini adalah mengatur pola makan seperti itu. Dan tips diet sehat pada saat Ramadan di masa pandemi COVID-19 ini harus menyesuaikan IMT gitu. Jadi kita harus mengetahui IMT dulu pada diri kita, apakah kurang, normal, atau kan berlebih. Jadi walaupun misalnya berlebih gitu, kita sangat boleh dan sangat dianjurkan ya untuk tetap menurunkan berat badan di masa Ramadan dan masa pandemi COVID ini. Terus tadi tentang genetik juga. Nah, tadi untuk genetik, jadi genetik ini tidak begitu terlalu berpengaruh ya. Semuanya berpengaruh itu intinya pada 2 poin, yaitu pada jenis makanan atau pola makan kita, dan yang kedua adalah olahraga. Jadi sangat disarankan juga pada saat Ramadan kita harus tetap aktif melakukan olahraga agar tubuh kita tetap sehat dan tetap bugar selama Ramadan gitu. Dan untuk nasi gitu ya, untuk karbohidrat juga kita nggak boleh menjelek-jelekan nasi gitu, karena kita tetap butuh asupan karbohidrat ya gitu. Kemudian tentang kopi, nah itu juga perlu. Nah, kopi ini untuk beberapa orang, nah cara mengaturnya gitu ya, cara konsumsinya mungkin harus lebih diperhatikan gitu, dan waktu-waktunya ini harus diperhatikan lagi seperti itu. Jadi semuanya itu boleh dikonsumsi asalkan kita harus mengenali tubuh kita dulu gitu, apakah tubuh kita bisa menerima atau tidak, seperti itu. Dan untuk mengenai bakteri bagus, nah semakin banyak bakteri bagus di tubuh kita, itu juga akan semakin bagus daya tahan tubuh kita gitu ya, kurang lebih. Baik, mungkin ada tambahan lagi nih dari Rizal sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Oke, jadi sebagai penutup, saya ingin berpesan juga kepada baik diri saya dan juga teman-teman, selama Ramadan ini kita tetap bisa menjalankan puasa dengan normal, meskipun ada COVID-19 ya, karena dalam sebuah review jurnal itu menyatakan bahwa ketika berpuasa imun kita memang menurun tapi nggak terlalu signifikan, masih di batas normal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tetap melakukan menjaga kebersihan kita, sering-sering cuci tangan, kemudian tetap jaga jarak dengan orang-orang di sekitar sehingga resiko kita tertular penyakit COVID-19 itu lebih dapat diminimalisir. Untuk puasa sendiri tidak masalah. Mungkin bisa terawih di rumah dulu, tunda acara bukber, kemudian nggak usah terlalu sering-sering ke bazar dan lain sebagainya, itu perlu dilakukan. Itu sih. Oke, ya baiklah. Jadi pokoknya intinya pesan kita harus tetap di rumah aja dan produktif ya. Kita harus menjadikan Ramadan ini jangan biasa-biasa aja, walaupun kita di rumah aja, tapi kita jadikan Ramadan ini yang luar biasa gitu. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Nah, ada pantun. Ya, ada sedikit nih pantun penutup gitu. Makan sop buah dicampur agar-agar. Walau kita lapar, tidak boleh brutal gitu. Agar badan sehat, Ramadan lancar. Yuk kita terapkan tips diet sehat dari Coach Rizal gitu. Aduh, cakep banget. Oke. Terima kasih. Saya juga ada pantun nih, Pak. Penutup pantun teh. Buah jeruk, buah kedondong, buah semangka, pisang,
Itu nama Cakep. buah-buahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Rizal dan Terima kasih. teman-teman semua Sampai yang jumpa. bergabung pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan semangat dan dengan hikmat gitu. Amin. Oke, Eh, oke. salam salam BKKBN. Berencana itu Sana keren. itu keren. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.